hati-hati jangan memaksakan membawa air jam-jam ya. Jangan memaksakan membawa air jam-jam selain yang disediakan oleh travel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di PJR Channel. Di video kali ini saya akan membahas tentang seputaran jamaah haji yang mau berangkat di tahun depan. Jadi untuk teman-teman atau saudara atau keluarga yang mau berangkat haji, mohon untuk diperhatikan apa yang saya sampaikan. Semoga ini informasi yang bermanfaat ya bagi calon jamaah haji yang akan mau berangkat pada tahun depan. Jadi yang pertama yang saya akan sampaikan untuk teman-teman, untuk saudara-saudara ataupun keluarga yang mau berangkat haji di tahun depan. Yang pertama adalah visa. Visa itu sangat penting. Sebelum berangkat haji itu harus diperiksa terlebih dahulu. Karena banyak yang berangkat untuk beribadah haji ke tanah suci ini, kebanyakan lansia ya, yang lansia itu kan tidak tahu masalah visanya. Jadi sebelum berangkat mohon diperiksa terlebih dahulu, karena banyak oknum penipuan memberangkatkan jamaah haji memakai atau menggunakan visa ziarah. Nah, itu yang pertama. Periksa terlebih dahulu visa-visanya. Jangan sampai kita dibohongi sama oknum ya yang tidak bertanggung jawab. Katanya ini visa haji resmi, ternyata visa ziarah. Nah, nanti setelah nyampe ke Arab Saudi tidak bisa beribadah haji. Kenapa? Karena visa ziarah. Kalau visa ziarah itu tidak bisa masuk ke Masjidil Haram. Karena apa? Karena nanti akan ada barcode. Di mana barcode itu? Nantinya yang digelang ini, yang digelang nanti itu adalah barcode untuk masuk ke area Masjidil Haram. Nah, itu harus hati-hati. Terus yang menggunakan visa ziarah nanti bila mana memaksakan untuk beribadah haji ketika masuk ke Arafah itu tidak dapat fasilitas tenda. Jadi tidurnya di mana saja, dalam artian terlantar. Sedangkan cuaca di Arab Saudi pada musim haji itu tidak main-main, sangat ekstrim sekali, bisa mencapai 52 derajat. Itu cuaca panas di Arab Saudi pada musim haji. Jadi itu harus diperhatikan baik-baik untuk calon jamaah haji yang mau berangkat ke tanah suci. Yang keduanya, bisa berangkat beribadah haji menggunakan visa furodah. Apa itu visa furodah? Visa furodah itu visa yang tanpa antri lama. Tidak seperti yang visa pertama yaitu visa reguler. Nah, visa yang furodah ini bisa berangkat tanpa antri, tapi harganya lumayan mehong ya atau mahal. Ya bisa mencapai 3 kali lipat atau 5 kali lipat harga visa furodah itu, karena tanpa antri. Beda dengan visa reguler. Kalau visa reguler kalau nggak salah untuk tahun sekarang mungkin nunggunya sekitar 10 tahun atau 5 tahun ya, saya kurang tahu. Jadi visa furodah ini banyak yang digunakan untuk para orang-orang yang mempunyai uang banyak ya, terutama untuk para artis atau para pejabat tuh banyak yang menggunakan visa furodah ya, karena tidak antri. Jadi kalau mau berangkat haji secara cepat tidak antri,
bisa menggunakan visa furoda. Tapi yang visa reguler itu nunggunya lumayan lama. Dan yang harus diperhatikan lagi nih untuk para calon jamaah haji, bila mana nanti sudah beres beribadah hajinya, ini yang harus diperhatikan. Jadi untuk para jamaah haji yang membawa air jam-jam, ini harus diperhatikan. Perhatikan baik-baik, jangan sampai terjadi pada bulan haji kemarin, sampai di bandaranya ada pembongkaran itu gara-gara air jam-jam. Setiap travel sudah menyediakan air jam-jam untuk per jamaah sebanyak 5 liter. Nah, jadi untuk air jam-jam ini sudah disediakan untuk para jamaah haji sebanyak 5 liter. Nah, maka dari itu untuk ibu bapak yang sudah melaksanakan ibadah haji, jangan coba-coba membawa air jam-jam lagi. Sekecil apapun botolnya atau wadahnya untuk air jam-jam, itu akan menjadi kendala saat kepulangan. Kenapa jadi kendala? Karena itu sangat dilarang. Pihak Saudi udah mengasih secara gratis air jam-jam untuk para tamu Allah jamaah haji sebanyak 5 liter. Nah, dikasihnya langsung ke para travel. Nah, dari travel itu dibagikan kepada jamaah haji. Jangan sampai kejadian di musim haji kemarin ya. Banyak jamaah haji membawa air jam-jam ke dalam botol aqua, ditutup rapet, ternyata di bandara Saudinya ketahuan dan akhirnya dibongkar. Itu akan menjadi kendala saat dibongkar, itu menjadi kendala saat kepulangan. Jadi kopernya dibongkar dulu, kepulangannya ditunda dulu, karena nggak sedikit yang memaksakan membawa air jam-jam seperti itu. Bukan tahun kemarin, yang musim haji kemarin aja sampai sekitar 120.000 ya. Musim haji kemarin aja sekitar 1.500 jamaah kopernya dibongkar gara-gara air jam-jam itu. Sudah dikasih sebanyak 5 liter, jamaah haji memaksakan membawa air jam-jam lagi ke dalam botol aqua dengan cara ditutup rapat pakai lakban itu. Ternyata di bandara Saudinya ketahuan dan akhirnya menjadi kendala saat pulang, harus menunggu lama sampai beres pembongkaran. Jadi saya menghimbau kepada teman-teman, saudara-saudara ataupun keluarga, tolong disampaikan informasi ini, jangan sampai menjadi kendala saat pulang. Dan mohon disampaikan juga, ini masalah visa yang masalah penting banget ya, masalah visanya tolong diperhatikan dan dicek kembali atau ditanyakan kepada orang-orang yang sudah mengetahuinya, karena di zaman sekarang banyak sekali oknum-oknum penipuan dengan cara menjual visa yang tidak resmi atau bukan visa haji. Jangan sampai kita menggunakan visa umroh visa umroh ataupun visa ziarah saat mau beribadah haji. Nanti di sini tidak akan mendapatkan fasilitas. Itu sangat dikhawatirkan sekali ya. Fasilitas tenda tidak dapat, fasilitas kesehatan tidak dapat, bahkan ada yang tidak mendapatkan makan. Coba kalau terjadi itu pada keluarga kita, pada saudara kita, ataupun pada teman-teman kita, ngeri sekali itu. Selama berhari-hari sudah perjalanan jauh, kepanasan, tidak dapat fasilitas lagi dari segi tidurnya, dari segi makan, dari segi kesehatan. Mungkin teman-teman melihat video-video yang tersebar luas ya, banyak yang wafat di pinggiran jalan. Nah, itu harus jadi contoh ya buat
buat saudara-saudara atau teman-teman yang mau berangkat haji, itu diutamakan visanya. Saya memperhatikan pada musim kemarin itu banyak orang-orang yang wafat di pinggiran jalan, tidak ada yang mengambil. Nah, itu saya berpikir mungkin kemungkinan ya, itu menggunakan visa yang tidak resmi karena tidak mendapatkan fasilitas apapun. Jadi jangan sampai nekat beribadah haji dengan menggunakan visa bodong atau bukan visa resmi haji. Jadi tolong untuk para calon jamaah haji, tolong diperhatikannya baik-baik. Mudah-mudahan yang mau berangkat ibadah haji di tahun depan diberikan kesehatan, umur panjang, dan rezeki yang berlimpah. Oke teman-teman, mungkin cukup di sini videonya. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini saja videonya. Mudah-mudahan ini informasi bermanfaat buat teman-teman atau buat saudara-saudara dimanapun berada. Mudah-mudahan ini jadi motivasi ya buat para calon jamaah haji yang mau berangkat tahun depan. Jadi saya himbau, berhati-hatilah karena banyak oknum penipuan yang tidak bertanggung jawab, karena biaya haji tidak sedikit. Saya undur pamit, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.